Jadi agama yang diakui negara kita ada 6 saat ini. Ya, mudah-mudahan tidak bertambah. Kalau bisa dikurangi lebih baik. Jadi 6 diakui. Tapi ini plural, berarti negara kita plural. Nah, kalau ditinjau dari negara kita terdiri atas beragam agama plural, maka ini suatu kenyataan yang tidak bisa kita ingkari. Ya. Ini tidak jadi masalah. Suatu negara berbagai macam agama, maka diatur dengan aturan-aturan yang bisa mendatangkan kemaslahatan bersama, terutama dari sisi duniawi. Ya, maka ini jadi masalah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali datang ke Madinah, Nabi mendapati ada berbagai komunitas di kota Madinah. Di awal-awal kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, Nabi mendapati di kota Madinah ada komunitas orang-orang Yahudi. Yang orang-orang Yahudi tersebut terdiri atas 3 suku besar, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah. Mereka tinggal di kota Madinah. Dan mereka sengaja tinggal di kota Madinah untuk menantikan kedatangan Nabi yang terakhir. Kemudian ada komunitas orang-orang Islam, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Al-Aus dan Al-Khazraj, 2 suku asli penduduk kota Madinah yang mereka masuk Islam, sehingga ada komunitas kaum muslimin. Karena sebelum Nabi datang ke kota Madinah, Nabi mengutus terlebih dahulu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan Mus'ab bin Umair berdakwah sampai akhirnya timbul komunitas Islam di kota Madinah. Kemudian ada komunitas orang-orang musyrik, yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang belum masuk Islam, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul pertama kedatangan Nabi belum masuk Islam. Nanti setelah Nabi menang dalam perang Badar baru dia jadi orang munafik. Sebelumnya belum jadi munafik, masih terus terang orang musyrik. Jadi Nabi mendapati 3 komunitas, komunitas Yahudi, komunitas kaum muslimin, dan komunitas orang-orang musyrik. Maka Nabi SAW disebutkan dalam berbagai literatur, dalam riwayat hadis, ya, kebanyakannya riwayat-riwayatnya lemah, tapi ada sebagian riwayat-riwayat yang sahih. Nabi membuat peraturan yang dikenal dengan piagam Madinah atau Wathiqatul Madinah, piagam kota Madinah. Yang dalam piagam tersebut ditandatangani atau disepakati oleh komunitas yang ada di kota Madinah. Di antaranya orang Yahudi dengan kaum muslimin. Di antaranya orang Yahudi dan kaum muslimin. Yang inti dari piagam tersebut di antaranya mengatur tentang masalah keduniawian. Terutama jika ada peperangan, ada orang yang menyerang dari luar, maka bagaimana sikap kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Harus bekerja sama untuk menolak musuh dari luar. Ya. Tapi kata Nabi SAW, walil Yahudi dinuhum, walil muslimina dinuhum. Orang Yahudi agamanya sendiri, orang kaum muslimin agamanya sendiri. Jadi tetap ada pembeda yang jelas antara agama Yahudi dengan agama apa? Kaum muslimin. Tapi dalam masalah keduniaan, Rasulullah SAW menyuruh atau membuat kesepakatan kerjasama sebagai penduduk negeri kota Madinah. Ya, tidak boleh berkhianat. Harus kerjasama menolak musuh. Kalau ada musuh datang harus berinfak sama-sama, mengeluarkan duit, harta sama-sama untuk menolak musuh tersebut. Harus berjuang bela negara sama-sama. Ini disepakati orang Yahudi dan orang Islam. Namun di belakangan kemudian orang Yahudi berkhianat satu persatu, ya. Mulai Bani Qainuqa berkhianat, kemudian diusir oleh Nabi SAW. Kemudian Bani Nadhir berkhianat, kemudian diusir oleh Nabi SAW. Kemudian Bani Quraidah juga berkhianat, akhirnya diusir juga diperangi bahkan oleh Nabi SAW. Ya. Tetapi kerjasama tersebut terjadi, perjanjian tersebut terjadi. Nah, maksud saya kalau pluralisme maksudnya seperti itu nggak jadi masalah. Itu bahkan dituntut dalam negara kita, ya. Karena negara kita pluralis, maka kita toleransi, masing-masing menjalankan agamanya, ya, tidak jadi masalah seperti itu. Nabi membiarkan orang-orang Yahudi beribadah dengan gaya mereka, tetapi Nabi tetap berdakwah, mengingatkan mereka bahwasanya Yahudi itu orang-orang musyrik. Nabi menyuruh mereka untuk masuk Islam, tapi Nabi tidak melarang mereka untuk beribadah. Silakan beribadah dengan gaya mereka, silakan mengadakan ritual mereka. Ya, Nabi toleransi dengan mereka. Padahal Nabi sebagai kepala negara waktu itu, ya. Tetapi Nabi terus mendakwahi mereka. Namun ada aturan-aturan khusus.
yang di mana tidak bisa diganggu gugat ya. Ya, berkaitan dengan masalah hubungan antara kafir dengan muslim ya. Intinya maksud saya ya, kalau pluralisme maksudnya adanya sebatas pada toleransi dengan batasan-batasan yang jelas, maka ini tidak jadi problem, enggak jadi masalah.